silakan jalan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kami dari kelompok 3 akan memperkenalkan diri. Di sini kami berlima. Yang pertama ada Bapak Ahmad Ihsan. Kemudian yang kedua ada Bapak Cecep Solihin. Yang ketiga Pak Azwar Anas. Yang ketiga saya sendiri Bu Sumiati. Dan yang ketiga Ibu Susiati. Dalam hal ini kami akan menyampaikan materi yang berjudul hubungan usul tarbiyah atau landasan pendidikan Islam terhadap pengembangan sistem pendidikan dan pembelajaran. Dalam hal ini, materi yang akan disampaikan oleh Pak Ahmad Ihsan dan Ibu Susiati. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Bapak Ihsan. Kepada Bapak Ihsan dipersilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin membacakan materi dari pendahuluan hubungan usul tarbiyah. Di pendahuluan, pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia. Pendidikan menjadi sebuah kebutuhan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu bersaing di era globalisasi. Oleh karena itu, dalam Islam terdapat sebuah landasan pendidikan yang disebut dengan usul at-tarbiyah. Usul at-tarbiyah adalah ilmu yang mempelajari landasan dan prinsip-prinsip pendidikan Islam yang berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dalam usul at-tarbiyah terdapat beberapa faktor penting yang harus diperhatikan dalam pengembangan sistem pendidikan dan pembelajaran. Faktor-faktor tersebut meliputi tujuan pendidikan, kurikulum dan materi, guru dan cara mengajar, murid dan cara belajar, media dan sumber pendidikan, serta sistem penilaian. Tujuan pendidikan menurut usul at-tarbiyah adalah untuk menghasilkan manusia yang berkualitas dan bermanfaat bagi manusia. Tujuan ini mencakup aspek keilmuan, akhlak, dan sosial. Aspek keilmuan bertujuan untuk menghasilkan manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai sesuai dengan tuntunan zaman. Aspek akhlak bertujuan menghasilkan manusia yang memiliki kepribadian yang baik dan norma moral yang kuat. Aspek sosial bertujuan untuk menghasilkan manusia yang dapat bergaul dengan orang lain dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Kurikulum dan materi pendidikan Islam menurut usul at-tarbiyah harus memenuhi 3 syarat, yaitu harus berasal dari Al-Quran dan Sunnah, harus sesuai dengan kebutuhan zaman, dan harus mempertimbangkan kondisi sosial dan kultural masyarakat tempat pendidikan dilaksanakan. Kurikulum dan materi yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah harus disesuaikan dengan konteks zaman sekarang sehingga dapat dipahami dengan mudah oleh peserta didik. Materi yang disajikan harus relevan dengan kebutuhan peserta didik dan mampu mengembangkan potensi yang ada pada diri mereka. Untuk selanjutnya dilanjut
ke Bu Susiati. Ya, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi dari hubungan usul at-tarbiyah dengan pembelajaran yang meliputi tujuan pendidikan, kurikulum dan materi guru, cara mengajar murid dan cara belajar, media dan sumber pendidikan serta sistem penilaian. Di sini C, guru dan cara mengajar. Menurut usul at-tarbiyah harus memiliki kualitas pendidikan yang memadai, memiliki karakter yang baik, dan mampu menguasai metode pengajar yang efektif. Cara mengajar yang baik adalah dengan menggunakan metode yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Seperti metode ceramah, tanya jawab, diskusi, simulasi, dan praktikum. Guru juga harus mampu memotivasi peserta didik untuk belajar dan mengembangkan potensi yang ada pada diri mereka. D. Di sini murid dan cara belajar. Peserta didik menurut usul at-tarbiyah harus memiliki motivasi yang kuat untuk belajar, memiliki kepribadian yang baik, dan harus mampu mengembangkan potensi yang ada pada diri mereka. Cara belajar yang baik adalah dengan aktif dalam mengikuti pelajaran, membaca dan memahami materi, serta bertanya kepada guru atau teman jika ada hal yang tidak dimengerti. Selain itu juga peserta didik juga harus mampu bekerja sama dengan teman sekelas dalam menyelesaikan tugas atau proyek. Di sini media dan sumber pendidikan. Media sumber pendidikan menurut usul at-tarbiyah harus disesuaikan dengan konteks zaman sekarang dan mempertimbangkan kondisi sosial dan kultural masyarakat tempat pendidikan dilaksanakan. Media yang digunakan dapat berupa buku, video, audio, atau media interaktif lainnya. Sumber pendidikan dapat berasal dari lingkungan sekitar, seperti masyarakat, lingkungan, alam, atau hasil penelitian. Sistem penilaian. Sistem penilaian menurut usul at-tarbiyah harus adil dan objektif. Harus didasarkan pada hasil belajar peserta didik yang mencakup aspek keilmuan, akhlak, dan sosial. Sistem penilaian harus mempertimbangkan kemampuan peserta didik dalam mengembangkan potensi yang ada pada diri mereka. Selain itu, penilaian juga harus dapat mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Kesimpulannya adalah usul at-tarbiyah sebagai landasan pendidikan Islam memegang peranan penting dalam mengembangkan sistem pendidikan dan pembelajaran. Faktor-faktor seperti tujuan pendidikan, kurikulum dan materi, guru dan cara mengajar, murid dan cara belajar, media dan sumber pendidikan, serta sistem penilaian yang harus diperhatikan dalam pengembangan sistem pendidikan dan pembelajaran yang efektif dan bermanfaat bagi masyarakat. Ya, saya rasa cukup. Silahkan diteruskan sama siapa lagi? Pak Ihsan apa siapa? Monggo. Ya, di sini kita ingin memperkenalkan teman-teman kita kelompok 3. Ini ada saya sebagai pembaca kepala dan Bu Susiati. Dilanjut ada Bu Sumiati yang membuat PPT. Dan di sini ada Pak Azwar, tugasnya record dan ngedit video. Serta terakhir ada Kang Recep yang harusnya sebagai moderator karena sedang ada jaringan gangguan sempat.
Apa? Selebihnya saya kembalikan ke Bu Supari. Sekian materi yang bisa kami sampaikan dari kelompok 3. Terima kasih banyak atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kami dari kelompok 3 mohon saran dari Bapak dosen yaitu Bapak Maliki MI untuk memberikan masukan dan arahannya. Terima kasih banyak dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.